Puji nama Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom. Haleluya. Hari ini kita harus semangat, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Pagi hari ini yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Izinkan saya untuk memimpin kita sebelum kita beribadah melayani Tuhan hari ini. Hari Minggu yang luar biasa diberkati ini Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan sejenak barang 20 menit ke depan ya. Kita percaya ketika kita berdoa, ketika kita muji menyembah Tuhan, Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Kami mau datang kepada Tuhan, kami bawa hati kami percaya kami ada di dalam tangan yang tepat. Tuhan pimpin kami ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Kita muji Tuhan pagi hari ini ya. Yo. Sama-sama katakan, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus pasti ku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya ku diakan sukacita. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Kita bertepuk tangan sorak-sorai. Katakan sama-sama, jalan. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus pasti ku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Yuk sama-sama bersukacita. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Dahsyat Kau Tuhan, ajaib bagi setiap kami. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami datang padamu Tuhan, kami bawa iman kami bawa kepercayaan kami kepadamu. Haleluya, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, amin. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Angkat tanganmu, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Katakan, segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami sembah, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yesus, kami memuji-Mu. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan selain kami memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala yang kami miliki adalah daripada-Mu. Oh, terima kasih Bapa.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Hari ini biarlah Kau beracara buat setiap kami. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Yes, that's it. Tuhan itu maha baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti lagu pujian tadi, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Amin. Ya, kita buka di Kisah Rasul 10. Ya, sebentar kita melihat firman Tuhan sebelum kita beribadah, sebelum kita melayani Tuhan hari ini. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Ini luar biasa ayat ini ya, menerangkan bahwa apa yang Tuhan lakukan, Yesus lakukan selama Dia hidup di bumi ini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia. Wow. Jadi Allah Bapa mengurapi Yesus Kristus di dunia ini. Oleh sebab itu, ingat baik-baik umat-umat Tuhan, rekan-rekan, kita perlu urapan Tuhan. Amin. Ya. Dia mengurapi dia dengan Roh Kudus. Wow. Dan kuat kuasa. Dia, Yesus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ya, di sini jelas dikatakan bukan berbuat jahat, tetapi berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Wow, dahsyat Allah kita, dahsyat Yesus Kristus. Amin. Di sini Yesus Kristus berjalan sambil berbuat baik karena Dia sudah diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ya, kenapa Yesus punya kuasa? Kenapa di sini dikatakan ada kuat kuasa? Karena di dalam kitab Injil itu dikatakan ada perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Ketika dia pegang jamah, hanya menjamah jumbai atau ujung dari jubah Yesus, Yesus merasakan ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya dan menyembuhkan wanita yang pendarahan ini. Betul? Ya. Kalau Yesus diurapi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga akan diurapi. Amin. Kita pasti diurapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita patut meneladani yang Yesus lakukan. Ingat bagaimana proses Yesus untuk mendapatkan urapan yang luar biasa itu. Sebelum Dia dibaptis, Dia berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia berpuasa ya di padang gurun. Setelah itu Dia baru mencari murid-muridnya. Butuh urapan Bapak Ibu Saudara. Kita harus datang sama Tuhan, kita minta urapan. Amin. Yes, Roh Kudus turun atas Yesus Kristus. Demikian pula Roh Kudus turun atas setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin. Malam hari ini, pagi hari ini, entah kapan Bapak Ibu Saudara mendengar atau melihat, menyaksikan, ikut bersama-sama saat teduh ini Bapak Ibu Saudara. Engkau harus tahu, ketika Yesus diurapi, kita pun diurapi. Ketika Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, kita pun mengalami kematian daging kita ketika kita dibaptis. Dan kita mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Ada kuasa kebangkitannya, amin. Yesus berjalan sambil berbuat baik. Apa yang Dia lakukan? Dia menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan, yang dikuasai iblis. Dikuasai iblis ternyata butuh kesembuhan. Ya, they need healing. Ya, healing itu bukan hanya sekedar liburan. Kalau zaman sekarang healing yuk bestie. Tetapi kita harus tahu kesembuhan itu perlu buat setiap orang-orang percaya. Orang-orang yang gak percaya pun mereka perlu. Nah, kita menjadi berkat bagi mereka. Ya, Yesus menyembuhkan orang-orang. Kalau Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, itu artinya setiap orang butuh pelayanan pelepasan. Setiap orang butuh pelayanan, apalagi kesembuhan, ya, pelayanan konseling,
Mereka butuh disembuhkan. Setiap jiwa manusia harus mengalami kesembuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini diberitahu, saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Di situ juga dikatakan, iya, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ya, kita lihat lagi firman Allah yang hidup. Kemana ia pergi, kemana-mana berbuat baik dan menyembuhkan. Lagi-lagi kata menyembuhkan loh. Ya, bukan hanya melepaskan, tetapi menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Sebab Allah menyertai Yesus. Kita bandingkan lagi versi King James-nya. Kita lihat di sini, ya. And healing all that were oppressed of the devil. Apa itu oppressed? Ya, apa itu? Itu artinya tertindas. Ya, itu artinya juga tertekan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu orang-orang yang dikuasai setan, mereka itu mengalami penindasan, mereka mengalami ketertekanan, stres yang begitu berat, depresi, apa namanya, terserah. Mereka butuh disembuhkan jiwa mereka. Ya. Kalau Oxford mengatakan rata-rata sakit penyakit yang manusia derita itu dari sini. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga lahan kita ini. Ngerti ya? Lahan kita ini yaitu apa? Pikiran kita. Informasi apa yang kita dapat itu memang harus kita filter, Bapak Ibu Saudara. Filternya apa? Firman Allah. Kalau itu tidak sesuai firman Allah, tolak. Kalau itu sesuai firman Allah, let's come in. Kan begitu? Ya? Nah, kita harus punya filter. Kita nggak mau dan kita nggak boleh membiarkan semua informasi mendadak masuk. Kita nggak siap, kita nggak persiapan, nantinya bisa sakit. Ya, sakit jiwanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini. Firman Allah berkata di dalam King James ini, and healing all that were oppressed, gitu kira-kira, of the devil, for God was with him. Sebab Allah dan selama Tuhan menyertai dia. Sebab Allah menyertai dia, kira-kira begitu ya. Yesus disertai Tuhan Allah Bapa. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa memulihkan, melepaskan orang-orang yang tertawan, terkurung dari penjara. Ya, Yesus datang untuk menggenapi kitab Taurat. Untuk menggenapi Taurat maksudnya. Bukan untuk meniadakan. Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya. Kita ini sebenarnya dari awalnya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini umat berdosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Dia, kita menerima hidup yang kekal secara cuma-cuma. Dan kita juga akan diurapi. Dan kita akan meneladani Yesus. Kemana-mana kita bisa berdoa bagi orang. Kemana-mana kita bisa mengkonseling orang. Kemana-mana kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Sebab kamu sudah diurapi. Bilang begini, saya diurapi. Hari ini saya akan menginjil. Hari ini saya akan melayani Tuhan. Hari ini saya akan beribadah. Hari ini saya akan bersukacita karena Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini engkau mesti mengerti, setiap setan yang menguasai orang-orang percaya, ya, mereka itu baik orang yang percaya maupun tidak, mereka itu orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara, butuh kesembuhan. Itulah jahatnya setan. Dia tidak hanya menawan, tapi dia melukai. Dia membuat trauma, apalagi dia membuat down, dia membuat depresi, dia membuat orang itu serba salah. Ya, dia membuat apa? Wah, orang itu baperan begitu rupa. Dia membuat apa? Orang itu tidak hidup dalam damai sejahtera. Tapi Pak, bagaimana Pak? Saya ini sudah melayani loh Pak. Saya hamba Tuhan loh Pak. Yes, inilah peperangan kita. Inilah peperangan kita, katakan amin. Engkau berperang
bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Kalau Tuhan Allah Bapa menyertai Yesus, Dia juga akan menyertai kita. Kenapa? Sebab firman ada dalam Yohanes, Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan di situ apa? 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kalau Yesus itu digambarkan sebagai pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya yang menghasilkan buah ini, otomatis apa yang dimiliki Yesus dimiliki juga sama kita. Amin. Yesus punya sumber, Bapa sebagai pengusaha. Yesuslah pokok itu dan kita ranting-rantingnya. Oleh sebab itu hari ini jangan lagi hidup terintimidasi, jangan lagi hidup sembrono, jangan lagi hidup diatur oleh duniawi, diatur oleh kedagingan. Engkau yang harus mengatur kedaginganmu, menundukkan dia. Katakan amin. Harus semangat kita nih. Ya, Tuhan mau curahkan hujan berkat, hujan urapan, hujan perkenanan buat setiap kita. Jangan sampai kita merasa kalah padahal kita belum berperang. Engkau umat pemenang, katakan begini, aku umat pemenang. Aku akan seperti Yesus, berjalan kemanapun aku ditugaskan, kemanapun aku pergi. Katakan, aku akan menginjil, aku akan berbuat baik, aku akan menyembuhkan orang-orang dengan kuasa yang Tuhan beri. Haleluya. Kita ini umat pemenang. Jangan sampai kita kalah dengan iblis yang kerdil-kerdil, setan yang kerdil-kerdil. Ya, kita serahkan senjata-senjata kita. Nih, untuk kamu. Setan itu menawan kita, dia merantai kita. Sampai setannya bingung, kok dia mau ya serahkan nama kita ya? Yang goblok siapa sih? Dia apa kita? Jangan mau dibodoh-bodohin sama setan, amin. Ya, jangan lewat depan kuburan lalu kita bilang, misi om, anak babi mau lewat om. Jangan, kita anak raja Bapak Ibu Saudara. Ya, ada lagunya kan? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Jangan nyanyinya sombong. Aku anak raja, engkau anak siapa? Pagi hari ini kita semua anak raja. Amin. Firman Allah sekali lagi saya bacakan biar kita makin kuat, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Kisah Rasul 10 ayat 38. Bagaimana Tuhan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan, melepaskan, memulihkan semua orang, all the people yang dikuasai oleh setan. Ya, sebab Allah menyertai Tuhan Yesus. Katakan amin. Ingat, kalau Allah Bapa menyertai Yesus, percayalah dia juga menyertai kita. Firman Allah dalam Matius 28 ayat 19-30 berkata apa? Baptislah mereka, pergilah kepada bangsa-bangsa, amanat agung itu. Ya, apalagi lepaskan mereka, baptis mereka, ajar mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, saya mau katakan, kamu dan saya adalah umat pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Bangkitkan imanmu. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang.
Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, hamba mau mengucap syukur melihat umat-umat-Mu datang kepadamu lewat doa ini. Bapa, urapi mereka, biar mereka menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan sudah menebus mereka, Tuhan sudah membuat mereka dibebaskan dari kuasa kejahatan. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan menyertai setiap kami, Roh Tuhan beracara buat kami. Dan hari ini sebelum kami beribadah, sebelum kami melayani Tuhan, Engkau lebih dahulu menyegarkan dan mengurapi kami. Bapa, biar kebangunan rohani terjadi buat setiap umat-umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Dengan imanmu, ayo, saya tantang engkau, angkat tanganmu di layar. Katakan begini, di dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan, mengalir. Yes, urapan itu mengalir buatmu, sembuh di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitmu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar hari ini setiap umat-umat-Mu datang kepadamu, memuji, menyembah, dan mereka bersuka cita. Pulang dari gereja, mereka siap untuk mempraktekkan firman. Bapa, tolong mereka, isi hati mereka dengan firman Allah, dengan pujian penyembahan. Tuhan yang menjaga menyertai. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, tutup bungkus Tuhan bangsa kami, berkati kepolisian, tentara kami Tuhan, biar mereka semuanya bisa menangkap semua teroris yang merajalela, teroris yang bekerja sampai hari ini, orang-orang yang menentang perdamaian di negara kami ini. Boleh semuanya Tuhan yang urus, Tuhan yang bela bangsa kami. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur, Engkau baik Tuhan. Urapi setiap aparat-aparatnya Tuhan, berkati semua orang-orang yang bekerja, berkati gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan terus mengajarkan yang terbaik, dan dengan penuh keyakinan mereka mengajarkan yang benar sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami juga berdoa untuk kota kami dimanapun kami tinggal. Mari berkati kotamu dalam nama Yesus. Kota kami diberkati, kecamatan kami diberkati, bahkan rumah kami diberkati dalam nama Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna. Hamba berdoa buat setiap orang-orang yang terhilang saat ini, biar mereka menemukan kasih Tuhan, menemukan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur. Berkati hari ini kami ibadah, biar kami melihat Tuhan ada pertambahan jiwa, ada orang-orang yang bertobat, yang datang kepada Tuhan lewat gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan, urapan, hikmat daripada Tuhan. Kami mau seperti Yesus, menyembuhkan banyak orang supaya mereka dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati pembangunan gereja kami, Choir Church. Berkati Tuhan ibadah hari ini, biarlah kami semuanya melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan beracara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa kita beribadah hari ini di Base Camp 0900 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Shalom, haleluya.